Gigs, kalian kebayang gak sih hidup lagi susah tapi malah kedatangan tamu gak diundang, ngejarah bahkan membakar kota kalian? Udah susah sampai jadi susah. Kedatangan tamu gak diundang yang berasal dari laut, apalagi itu pastinya bikin kaget banyak orang. Bahkan sampai mengakhiri sebuah zaman. Kayak gimana kisahnya? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Bayangin suasana dunia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Laut Tengah alias Laut Mediterania di bagian timur itu penuh kehidupan. Kapal-kapal dagang hilir mudik di pelabuhan, bawa barang-barang berharga kayak tembikar yang indah-indah dari Yunani kuno, minyak zaitun, kain linen Mesir kuno, kayu cedar dari Levant atau Syam, juga perunggu yang ditempa di Anatolia. Kota-kota pesisir itu hidup dengan hiruk pikuk itu, kayak pasarnya, musiknya, aroma daging yang dipanggang di jalanan. Kalau kita lihat dari luar, dunia zaman perunggu itu kelihatan kokoh dan juga stabil. Ada kerajaan Mesir kuno yang masih gagah berdiri, ada kekaisaran Hittites di Anatolia, ada kota-kota Kanaan yang kaya raya, dan ada Yunani yang armadanya menjelajah laut luas. Tapi perlahan dunia itu mulai berubah. Kekeringan panjang melanda sebagian besar kawasan Mediterania. Panen gagal, ternak mati, orang-orang mulai pada kelaparan. Perdagangan yang selama ini menopang ekonomi kerajaan besar ikut terganggu. Harga bahan pangan melambung, kelaparan merembet dari desa-desa kecil ke pusat kota. Wabah penyakit nyebar karena orang-orang kelaparan lebih rentan kena penyakit. Tentara bayaran yang dulunya kerja buat raja-raja besar itu kehilangan kontrak karena negara mulai bangkrut. Mereka yang dulunya pejuang terlatih itu sekarang gak punya pekerjaan. Bayangin situasi itu, semua orang kelaparan dan mulai pada putus asa. Dari krisis itulah perlahan muncul kelompok misterius yang dicatat dalam sejarah sebagai Sea People atau bangsa laut. Mereka datang entah dari mana, bergerak entah kemana, tapi jejak yang mereka tinggalin itu sangat jelas. Kayak kota-kota terbakar, kerajaan-kerajaan runtuh, perubahan besar dalam sejarah dunia. Sea Peoples masih jadi misteri karena catatan-catatan yang ada mengenai aktivitas mereka sebagian besar berasal dari sumber-sumber Mesir kuno yang cuma gambarin mereka dalam konteks atau hal pertempuran, kayak catatan dari prasasti di Tanis yang sebagian berbunyi mereka datang dari laut dengan kapal-kapal perang mereka dan tak seorang pun dapat melawan mereka. Nama-nama suku yang membentuk Sea Peoples yang tercatat dalam catatan Mesir diantaranya adalah Shardan, Shakles, Luka, Tursha, dan Akawasha. Di luar Mesir, mereka juga nyerang wilayah kekaisaran Hittites, Levant atau Syam, dan wilayah lain di sekitar pesisir Mediterania. Nah, ada beberapa dugaan atau perdebatan tentang asal-usul dan identitas mereka. Ada yang bilang mereka ini orang Etruria atau Trojan. Ada yang bilang orang Italia, orang Filistin, Mycenaean, dan bahkan Minoa. Dan sebenarnya nggak ada prasasti kuno yang nyebut kelompok ini literally ya dengan sebutan Sea Peoples. Sea Peoples ini tuh sebutan modern dan pertama kali dicetusin sama ahli Mesir kuno yang asalnya dari Prancis, yaitu Gaston Maspero, sekitar tahun 1881. Maspero nyetusin istilah ini karena laporan-laporan kuno ngeklaim bahwa suku-suku ini tuh berasal dari laut atau dari pulau-pulau, tapi nggak pernah nyebutin laut atau pulau mana gitu. Jadi asal-usul Sea Peoples tetap nggak diketahui. Nah, kisah mereka bermula sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Awalnya mereka muncul dalam catatan Mesir kuno sebagai bajak laut asing. Kapal-kapal kecil mereka tuh nyerang jalur perdagangan, ngerampas barang, terus ngilang di cakrawala. Para pedagang mulai pada ketakutan nih kalau berlayar terlalu jauh tanpa perlindungan. Nanti mereka bakal ketemu sama Sea Peoples. Gak cuman para pedagang aja, Mesir yang waktu itu lagi diperintah sama Ramses II
Tahu kan, Firaun gede yang dikenal sebagai Ramses Agung, dan mungkin juga Firaun yang disebutin dalam kisah Nabi Musa di beberapa kitab suci. Bayangin kelakuan satu kelompok saking annoyingnya sampai bisa bikin salah satu tokoh legendaris dunia itu murka. Nah, Sheridan nih, salah satu kelompoknya Sea Peoples itu tercatat pernah nyerang jalur laut sekitar tahun 1270-an sebelum Masehi. Ciri khas mereka itu helmnya bertanduk, perisainya bulat, dan pedang mereka panjang. Tampilan mereka tuh aneh untuk orang Mesir kuno saat itu. Bayangin aja, di zaman itu helm bertanduk itu bukan hal yang umum. Jadi pastinya benar-benar bikin kaget. Nah, untungnya Ramses yang kedua ini bukan orang yang gampang buat dikalahin. Dia ngadepin Sheridan, ngalahin mereka, dan bahkan nangkepin banyak tawanan. Yang menarik, Ramses gak sekedar membantai mereka, justru dia ngelakuin sesuatu yang cerdas. Para Sheridan ini direkrut jadi pasukan Mesir. Banyak yang kemudian malah jadi pengawal pribadinya Firaun. Jadi musuh yang tadinya nyerang Mesir malah berubah jadi prajurit elit kerajaan. Fakta uniknya nih, di beberapa relief Mesir, kita bisa ngelihat Sheridan berdiri di sampingnya Ramses dengan helm bertanduk khas mereka. Tapi kali ini sebagai sekutu, bukan musuh. Keep your friends close, but your enemies closer. Mungkin dia menganut moto ini kali ya. Helm bertanduk mereka jadi ikon sampai-sampai banyak orang nyebutin mereka sebagai Viking Mediterania. Helm bertanduk Sheridan kemungkinan sebenarnya adalah simbol status atau pangkat, nggak dipakai soalnya sama semua prajuritnya. Nah, tapi gelombangnya Sea Peoples itu nggak berhenti di situ. Mereka terus datang, makin banyak dan makin besar. Sementara itu di luar Mesir kuno, kerajaan-kerajaan lain itu mulai ngerasain dampaknya. Contohnya Kekaisaran Hittites itu mulai melemah. Kota-kota mereka mulai kehilangan kendali atas wilayahnya. Yunani kuno juga ngadepin masalah internal. Istana megah mereka di Mycenaean, Pylos, dan Therace mulai ditinggalin. Di Levant, kota-kota dagang kayak Ugarit itu juga ngerasain serangan langsung. For your information, Ugarit ini adalah kota dagang kaya raya di pinggir laut, kayak Hong Kong di zamannya. Mereka nulis surat, dagang, dan punya perpustakaan tablet tanah liat dengan ribuan teks gede pada saat itu. Pada sekitar tahun 1190-an sebelum Masehi, Raja Ugarit nerima laporan mengerikan. Kapal-kapal asing terlihat di laut, desa-desa pesisir terbakar. Raja pun panik, terus nulis surat ke sekutu mereka, Kekaisaran Hittites di Anatolia, minta bantuan. Tapi yang bikin merinding, surat itu ditemuin ribuan tahun kemudian dan gak pernah terkirim. Tablet tanah liat itu terbakar separuh, terkubur di reruntuhan. Itu artinya Sea Peoples nyerang begitu cepat. Sampai-sampai utusan raja itu belum sempat berangkat, tapi udah diserang. Kota Ugarit lenyap dalam sekali hantaman. Perpustakaannya terkubur, rumah-rumah roboh, dan peradaban yang pernah megah itu hilang dari peta. Bayangin aja ya kalau kamu jadi warga Ugarit pada saat itu. Lagi malam-malam tiba-tiba kebangun sama teriakan. Terus ngelihat asap di pelabuhan. Dan sebelum benar-benar bangun, sebelum benar-benar tersadar, kapal-kapal asing udah nurunin pasukan. Kota terbakar, istana runtuh, perpustakaan musnah, semuanya dibantai. Dan semua itu terjadi begitu cepat. Setelah itu Ugarit tidak pernah bangkit lagi. Puncak badai Sea Peoples terjadi pada masa pemerintahan Ramses III di Mesir sekitar tahun 1177 sebelum Masehi. Inilah invasi yang paling terkenal yang benar-benar bikin nama Sea Peoples abadi dan jadi legenda. Prasasti di kuil Medinet Habu menceritakan peristiwa ini dengan detail yang luar biasa. Jadi, Ramses yang ketiga gambarin Sea Peoples datang bukan sebagai kelompok kecil, tapi sebagai gelombang besar migrasi. Mereka bawa keluarga, kereta, barang-barang rumah tangga juga pada dibawa. Jadi jelas mereka gak sekedar cuma mau ngerampok terus pergi gitu aja. Mereka tuh mau netap, ngerebut tanah, dan ganti peradaban lama. Bayangin laut penuh dengan kapal-kapal mereka. Kapal Sea Peoples itu punya bentuk unik, buritannya melengkung, haluannya melengkung, hampir mirip tanduk banteng. Desain ini beda banget sama kapal Mesir atau kapal-kapalnya Hittites. Prajurit mereka berdiri di dek pakai helm aneh,
Perisainya bulat. Anak-anak pada sembunyi di bawah layar. Para wanita duduk di gerobak yang ditarik lembu, bersiap mendarat di tanah baru. Ramses III tahu kalau ini tuh ancaman mematikan. Kalau mereka dibiarin masuk, Mesir bisa tamat. Dan dia pun nyiapin jebakan. Pasukan pemanah Mesir itu udah siap-siap nunggu di daratan. Sementara armada kapal Mesir itu pada sembunyi di sungai dan teluk. Begitu Sea Peoples mendarat, panah-panah diluncurin. Kapal Mesir muncul, ngikat kapal musuh dengan rantai, terus diputer sampai tabrakan, dan mereka juga dilemparin sama batu besar. Relief di Medinet Habu nampilin adegan dramatis. Kapal-kapal Sea Peoples kebalik, prajurit mereka berusaha berenang tapi ditombak sama tentara Mesir. Di darat, kereta mereka hancur. Mereka ditawan dan dipaksa masuk ke dalam tentara dan angkatan laut Mesir atau dijual sebagai budak. Wanita dan anak-anak juga bernasib sama. Pada akhirnya, Mesir menang telak. Tapi kemenangan itu sayangnya punya harga mahal. Mesir selamat tapi juga kehilangan banyak kekuatan. Setelah perang itu, Mesir nggak pernah lagi jadi superpower kayak di masa Ramses yang kedua. Bisa dibilang ini adalah kemenangan yang nyelamatin Mesir sementara, tapi juga nguras kas kerajaan. Dan para pembangun makam di desa Set Ma'at, yang sekarangnya Deir el Medina, itu pada nggak bisa dibayar. Hal ini bikin pemogokan buruh yang pertama dalam sejarah yang tercatat, di mana para pekerja itu pada mogok kerja dan nolak buat balik kerja sampai mereka dapetin kompensasi penuh. Sementara itu, Sea Peoples nggak hilang gitu aja. Beberapa dari mereka justru berhasil nemuin tanah baru dan netap di sana. Peleset yang diyakini sebagai asal-usul bangsa Filistin itu netap di Kanaan Selatan. Mereka bangun kota-kota pesisir kayak Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, dan Gad. Nama mereka, Peleset, jadi asal kata Palestina yang masih kita kenal sampai sekarang. Fakta menariknya, arkeolog nemuin bahwa budaya awal Filistin itu mirip banget sama budaya Asia atau Yunani kuno. Dari gaya tembikarnya, makanannya, bahkan cara mereka berpesta itu mirip. Kapal-kapal Sea Peoples kan kayak tadi aku bilang ya, punya desain unik. Haluan dan buritannya tuh melengkung, mirip kayak tanduk banteng. Jadi desain ini itu jadi petunjuk arkeolog kalau mereka mungkin datang dari Asia. Kelompok lain kayak Cekar atau Danyan bercampur dengan penduduk lokal di Levant dan Anatolia, membentuk identitas baru juga. Ada teori yang nyebut Danyan ini ada hubungannya sama suku Danoi di Yunani yang disebut dalam cerita Iliad karya Homer. Ada teori gila nih, kalau Danyan adalah leluhur orang Danaan dalam mitologi Yunani, atau bahkan ada hubungannya dengan nama Dan, salah satu suku Israel. Jadi, Sea Peoples itu mungkin bukan sekadar orang asing, tapi bagian dari sejarah asal-usul bangsa-bangsa yang kita kenal. Kelompok Luka mungkin berasal dari daerah Turki Barat Daya atau Anatolia. Kelompok Shakelesh diduga berhubungan dengan Sisilia karena nama mereka mirip. Bahkan beberapa arkeolog menduga sebagian Sea Peoples itu menetap di Siprus atau Sardinia. Kelompok Akawasha atau Akwash sering dikaitkan dengan orang Achaean atau Yunani Mycenaean. Menariknya di catatan Mesir mereka tuh disebutin sebagai orang yang pada disunat. Fakta ini bikin bingung para ahli karena bangsa Yunani Mycenaean biasanya nggak punya tradisi itu. Jadi siapa sebenarnya Akwash ini? Misteri ini masih belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi walau sebagian Sea Peoples kalah di Mesir, mereka tuh tetap ninggalin jejak besar di tanah yang mereka singgahi. Dan sampai hari ini, identitas asli Sea Peoples itu masih jadi misteri. Dari mana sebenarnya mereka datang? Sardinia kah? Sisilia kah? Yunani kah? Anatolia kah? Atau gabungan dari semuanya? Ada teori kalau mereka adalah migran dari barat, terdorong sama krisis pangan dan iklim. Ada yang bilang mereka mantan tentara bayaran yang kehilangan pekerjaan setelah kerajaan runtuh. Ada juga yang percaya mereka tuh cuma bajak laut yang berkembang jadi kekuatan besar. Yang jelas mereka muncul tiba-tiba, mengguncang dunia, terus hilang tanpa catatan dari pihak mereka sendiri. Semua yang kita tahu tentang Sea Peoples itu berasal dari catatan musuh-musuhnya, kayak Mesir, Hittites, kota-kota Levant. Kita nggak punya prasasti, catatan, atau mitos dari sisi mereka. Itu yang bikin Sea Peoples jadi mirip hantu sejarah. Kita tahu mereka nyata, tapi suara mereka hilang. Setelah badai reda, dunia Mediterania berubah selamanya.
Kekaisaran besar zaman perunggu runtuh. Sebagai gantinya muncul kerajaan-kerajaan baru yang lebih kecil dan pada sederhana. Yunani pun masuk ke masa Dark Age selama beberapa abad. Tapi dari reruntuhan itu nanti lahir peradaban Yunani klasik. Phoenicia yang selamat dari kehancuran bangkit sebagai pelaut ulung. Sea People sebenarnya micu perubahan zaman. Mereka mungkin dianggap perusak sama Mesir dan kerajaan lama. Tapi bagi sejarah, mereka ini adalah pemicu transisi besar. Tanpa badai Sea Peoples, mungkin wilayah Mediterania nggak akan pernah bertransformasi secepat itu. Sea Peoples datang entah dari mana, bawa badai yang ngancurin kota, jatuhin kerajaan, dan guncang dunia. Mereka ngilang ke dalam kabut sejarah tanpa ninggalin catatan tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka nggak cuma bajak laut atau penjara. Sea Peoples adalah pengingat bahwa sejarah itu tidak selalu bergerak mulus. Kadang ada badai besar, gelombang manusia yang ngancurin tatanan lama dan maksa lahirnya peradaban baru. Mereka nih badai besar yang nutup tirai zaman perunggu dan buka jalan menuju zaman baru. Dan mungkin justru karena misterinya, Sea Peoples tetap hidup dalam imajinasi kita sampai sekarang sebagai simbol kekuatan asing dari laut yang tiba-tiba muncul dan ngilang gitu aja. Oke, sampai di sini dulu pembahasan Sea People. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I'm being excited and I'll see you again on my next video. Bye! Kayak tembikar yang indah-indah dari Yunani. Asal-usul dan identitas mereka diduga dan kelompok Luka mungkin berasal dari daerah Turki. Kita nggak punya prasasti, catatan, atau